pakaian ini yang sengaja opa-opa ceritanya? Ini memang baru teman-teman marketing ini lagi branding baru. Kita mau lebih ke arah lebih casual ya, lebih casual dan lebih modern. Jadi podcast segala macam ini mau dibenahin, termasuk personal branding untuk masing-masing dokter dan direkturnya. Termasuk itu ikat kepala jenengan itu ikat kepala anu. Ya, ini dibuatkan sama apa tadi marketing saya. Jadi kekhasan Bantulnya belum terlihat ya, ini malah lebih ke anak-anak gaul Koreaan sekarang ya. Memang titipan Sultan itu kita sebenarnya titipannya bukan membantulkan, tapi memodernisasi Bantul. Titipan Sultan seperti itu. Karena selama ini Bantul, terutama di lokasi Rumah Sakit UI itu ini terbelakang memang. Jadi memang harus dibuat perubahan budaya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sahabat PR dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan CEO PR with Anjari Marjianto. Malam ini saya dapat tamu luar biasa setelah sekian lama. CEO PR tidak aktif, mohon maaf karena satu dan lain hal. Nah, pada malam ini saya dapat tamu istimewa, Mas Widodo Wirawan, Direktur Utama Rumah Sakit UII Bantul. Assalamualaikum Mas Widodo. Waalaikumsalam Mas Anjari, apa kabar? Sehat nih ya? Alhamdulillah. Oke, Sobat PR, jadi Mas Widodo Wirawan ini saat ini menjabat Direktur Utama RS UII Bantul. Sebelumnya beliau adalah Direktur Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDAI Kalasan. Pernah jadi Wakil Direktur RS Islam Yogyakarta PDAI Kalasan. Jadi rupanya jenjang karirnya itu yang benar-benar dimulai dari bawah dan merintis jajaran manajemen itu lebih banyak di Rumah Sakit PDAI Kalasan. Jadi kalau sekarang sebagai Direktur Utama di RSUII ini bukan karir yang ujuk-ujuk gitu ya. Mungkin bisa ceritain Mas, pendek saja, seberapa melanglang buananya Mas Widodo Wirawan sakit. Monggo sebentar. Ya, hal ini memang cukup menarik ya bagi banyak orang ya. Cukup sering ditanyakan ke saya ya, kenapa tertarik di manajemen. Awalnya kita praktek gitu ya. Ya, saya tuh termasuk orang yang paling rewel ya ketika jadi dokter. Sering sambat lah ya kalau bahasa Jawanya gitu ya. Ada sesuatu yang tidak bagus gitu, baik itu di pelayanan maupun di sarana pelayanan sendiri ya. Di suatu waktu itu saya pernah kedatangan pasien koma, ibu-ibu gitu dibawa oleh seorang bidan ke rumah sakit saya yang lama. Saat itu kita tidak punya ICU. Kemudian pada waktu itu saya belum belajar ilmu-ilmu untuk customer service segala macam itu kan. Jadi masih klinisi murni lah gitu ceritanya. Ya, jadi klinisi murni. Jadi saya marah sama bidan itu. Bu Bidan, jenengan kan tahu rumah sakit ini tidak punya ICU. Kenapa jenengan bawa ini ibu ini ke sini gitu dalam kondisi seperti ini? Ini kan pertolongannya jadi terlambat, saya bilang kan. Terus bla 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 gitu. Tapi tetap saya layani kan segala macam. Tapi kan waktunya terlambat. Dari situlah saya berpikir, kenapa rumah sakit ini tidak mengusahakan ada ICU? Beberapa kali kasus itu terjadi dan ketika saya jaga dinas itu pernah nelpon sekali sampai 12 rumah sakit untuk mencarikan ICU juga. Dan sampai keluar kota juga ke Klaten, dan terakhir dapat ICU-nya itu juga mintanya down payment di depan gitu, bayar di depan. Akhirnya pasiennya juga, iya betul. Akhirnya pasiennya juga nggak sanggup bayar juga, Pak. Nggak sanggup bayar juga itu, Mas. Pasiennya. Ya akhirnya itu juga nggak bisa diapa-apakan juga. Nah dari situ saya mikir ya, ternyata jadi klinisi murni itu tidak banyak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya bisa sambat ya. Kemudian di suatu waktu saya juga sering sambat ke atasan saya begini. Kemudian atasan saya men-challenge saya gitu. Kalau gitu Anda saja yang buat solusinya gitu ya. Anda saya tunjuk jadi ketua tim ini ya. Saya ingat sekali waktu itu zamannya awal-awal Jamkesmas ya. Saya ditunjuk jadi ketua tim Jamkesmas. Langsung waktu itu. Kemudian kita kumpulkan cara pengelolaan segala macam. Ternyata atasan saya senang dengan cara kerja saya. Kemudian dinaikkan jadi manajer klinik ya. Nah, ketika jadi manajer klinik, ada wewenang yang saya rasakan itu lebih luas manfaatnya untuk perbaikan kondisi pelayanan ya maupun tadi hal-hal yang
kecil-kecil yang sekiranya itu kita sebagai klinisi murni itu tidak bisa kita memberikan kontribusi yang lebih makro. Manajer klinik itu maksudnya dokter ini ya, manajer poliklinik ya, membawahi poliklinik. Manajer klinik pada waktu itu di tempat saya itu setara dengan manajer pelayanan medis. Oh, I see. Ya, Maksudnya itu klinis ya, klinis. pelayanan Ya. klinisnya ya. Betul. Oh, Cuma ya. waktu itu istilahnya di sana manajer pelayanan medik, manajer med. Tapi di waktu itu namanya manajer klinik. Oke, baik. Ya. Jadi itu middle manager ya, ya. middle. Nah, pada waktu itu saya ada rasa kepuasan. Dulu waktu saya menjadi klinisi itu ada kepuasan batin, memang menyembuhkan pasien, senang ada pasien sembuh ya. Tapi ketika mulai merasakan hal-hal yang terkait dengan manajerial, eksekusi segala macam, ternyata kesenangannya jauh lebih gitu ya. Aku rasanya mau dalemin di situ dulu Mas Widodo. Yang membuat Anda merasa puas itu kenapa? Ya, karena puasnya dengan klinisi loh. Saya kan sama-sama menolong orang sebetulnya. Betul. Sama-sama menolong orang. Itu tadi. Ini bukan berarti saya menjelekkan atasan saya ya. Oh, atasan saya bukan ya. Tapi ini saya paparkan di sini. Saya paparkan di sini. Jadi ketika saya jadi bawahan itu, apa yang saya usulkan itu kan sering mentok ya. Segala macam. Oke. Berarti ini saya mikir karena saya sudah diberikan tanggung jawab, pikirkan ada solusinya, buat solusinya. Oke, saya lakukan. Kemudian berhasil. Oh, ternyata ini kuncinya artinya selain kita itu kalau hanya bisa usul itu gampang ya. Tetapi untuk menjadi eksekutor itu merupakan challenge sendiri karena harus banyak punya kewenangan dan tanggung jawab di situ tentunya. Betul. Nah, ketika itu dilakukan, ternyata lebih banyak orang yang bisa disenangkan dan merasakan manfaat, termasuk teman-teman dokter tadi yang sambat-sambat seperti saya tadi itu. Ya, jadi bukan hanya pasien. Di sini artinya Anda coba pada posisi yang berbeda, bukan berarti kemudian klinisi dan manajemen itu mana yang lebih baik, bukan begitu ya? Bukan. Ini kan menyangkut juga soal bagaimana passion Anda dalam pelayanan kesehatan kan gitu. Betul. Bahkan manajemen itu bukan passion saya aslinya. Oh gitu? Ya itu keterpaksaan, betul, keterpaksaan. Jadi Anda keterpaksaan ke jalan yang benar gitu? Iya, betul. Aslinya betul seperti itu. Itu kan tugas-tugas dari atasan saya karena itu bentuknya provokasi dan saya itu orangnya istilahnya senang di challenge. Artinya ya kalau tidak bisa, kalau saya sambat terus berarti kan saya sendiri yang stres ya. Kalau gitu oke, saya eksekusi dengan tim saya gitu. Berhasil, stres hilang. Yang teman-teman lain kan juga jadi senang, stresnya juga hilang. Gitu ya. Kan berartinya ada sesuatu rasanya, oh seperti ini tuh rasanya kalau kita berada di level manajemen. Oke, Dokter Wirawan, Dokter Widodo, kalau kemudian sebagai puncak pimpinan rumah sakit, ini yang keberapa Anda di puncak pimpinan rumah sakit atau sebagai direktur utama? Saya yang kedua. Iya, jadi saya itu tipenya orang yang loyal aslinya, tidak suka berpindah-pindah. Setia ya? Ya, setia. Dalam artian ini untuk mengembangkan. Berapa tahun dalam dua periode puncak rumah sakit itu? Saya singkat-singkat periodenya. Di rumah sakit yang lama saya jadi direktur hanya 5 tahun. 5 itu tahun sudah seorang direktur utama. Itu sudah periode kedua. Jadi harusnya satu periode kan 3 tahun. Nah harusnya periode kedua kan menggenapkan 6 tahun. Tapi di tahun kedua jadi saya daftar. Ada periode waktu ya? Betul. Kayak anggota DPR dong, yang cuma bedanya 3 tahun, kalau DPR 5 tahun kan gitu ya? Iya betul. Unik juga. Terus kalau yang di RSUI ini, Anda direktur yang pertama atau periode berapa? Direktur pertama. Direktur pertama kali ya? Direktur pertama ini. Emang berapa tahun, Dok, di RSUI ini lahirnya udah berapa tahun? Kita itu sudah mulai on board ya. SDM-nya itu mulai on board itu di pertengahan Agustus, saya direkrut itu Agustus tahun 2018. Namun kan kita mempersiapkan ya untuk launching, soft opening. Soft opening itu 10 Februari 2019. 2019. Ya, grand dari opening tahun itu berapa? Tahun ketiga? Ya, mau masuk tahun ketiga, sudah masuk tahun ketiga. Tahun ketiga. Sudah lewat. Artinya Anda tapi kita ambilnya di grand opening. Grand opening. Kita ulang tahun kita ambil yang grand opening di bulan September.
September tahun 2019 sama. 2019. Jadi milad yang kedua ini belum, kita baru milad yang pertama. Ya. 9. Oh iya betul. Tahunnya Ya. sih tahun ketiga, tapi miladnya akan kedua ya. Akan kedua, betul. Luar biasa. Jadi Anda sebetulnya ini direktur utama pertama kali buat RSUI Jogja. Ya. Saya mau masuk ke dunia PR-nya di sini. Masuk ke dunia PR-nya adalah bagaimana Anda mulai membangun brand-nya, membangun trust-nya. Pertama rumah sakit baru Anda kan. Ya. Yang kedua rumah sakit ini nempel dengan nama universitas yang sangat terkenal di Jogja. UI itu sangat terkenal untuk rumah sakit kampus swasta. Bagaimana Anda mulai membangun itu? Ya, ini merupakan hal yang sangat menantang ya bagi tim kami di startup ya. Startup sebagai rumah sakit yang dinisbatkan ini awalnya itu milik UII sebagai rumah sakit pendidikan. Nah, tantangan 6 bulan pertama adalah kami membuat bukan branding justru ya, melepaskan branding bahwa RSUI itu rumah sakit pendidikan. Tugas pertama kami 6 bulan itu kami lakukan itu dan alhamdulillah berhasil. Karena kita tahu di Indonesia ini citra rumah sakit pendidikan itu ya seperti itu ya. Iya. Dalam artian itu akan bertolak belakang. Biasanya untuk coba-coba katanya. Itu seperti itu. Hal seperti itu tidak menguntungkan bagi kita rumah sakit swasta, apalagi startup untuk mendatangkan pasien. Sehingga kita membranding rumah sakit UI ini adalah rumah sakit umum dengan layanan yang awalnya itu kita prioritas adalah pelayanan ibu dan anak. Nah, artinya ini rumah sakit umum dengan unggulan ibu dan anak, begitu Anda mau sebutkan? Betul. Betul. Prioritas pertama adalah pelayanan ibu dan anak. Kalau dengan saya masuk ketika Anda kemudian ingin melepaskan sebagai persepsi rumah sakit atau image rumah sakit pendidikan tadi, berarti apakah sebetulnya sejak awal Anda ingin melepas atau UII ini jadi semacam beban malahan? UII sebagai beban, kalau saya anggap. Kan Anda melepas diri dari citra rumah sakit pendidikannya UI. Kalau memang dari sisi itu dipandang sebagai beban, mungkin ya beban ya. Tapi dalam sisi lain, yang kita targetkan adalah mendatangkan pasien ke rumah sakit UII. Ya. Karena kita memang rumah sakit swasta ya, Mas Anjari tahu sendiri, kita mempunyai target dari owner itu, yayasan mempunyai target 2 tahun ya, 2 tahun untuk disusui seperti itu ya. Itu tentu saja tantangan bagi kita untuk pertama tentu saja kita harus branding bahwa rumah sakit ini bukan rumah sakit pendidikan. Yang kami lakukan pada waktu itu memang kami banyak sekali bersilaturahim ke berbagai person maupun lembaga untuk menjelaskan itu. Kemudian juga kita lakukan press conference beberapa kali pada waktu itu dan bersama dengan teman-teman FK UII dan owner kami juga menjelaskan. Jadi di awal itu saya benar-benar menghabiskan energi untuk mengajak semua stakeholder, ya, tidak hanya owner, tetapi stakeholder yang terkait dengan brandnya UII. Jadi bukan hanya FKUI, sampai rektor segala macam itu kontak dengan kita, mempertanyakan kembali niatnya dulu waktu rumah sakit UI ini digadang-gadangkan menjadi rumah sakit pendidikan, mana tanggung jawabnya. Itu energinya besar di sana waktu itu. Alhamdulillah itu bisa dilewati dan kita akhirnya bisa fokus untuk jualan setelah 6 bulan itu. Saya ingin dalamin di situ bagaimana Mas Widodo cobalah melepas citra UI itu dengan membangun brand baru. Ini rumah sakit umum loh, gitu kan. Anda datang ke sini itu bukan terus jadi lahan pendidikannya para mahasiswa itu, gitu kan. Bagaimana Anda membangun mulai itu? Selain juga Anda perlu meyakinkan stakeholder internal ya, para owner tadi kan gitu. Tapi membangun keluarnya apa Anda mulai bangun? Ya, kalau citra rumah sakit pendidikan itu kan tentu yang pertama bahwa rumah sakit itu dipakai sebagai wahana pendidikan. Yang paling terlihat adalah kepanitiaan klinik dari mahasiswa kedokteran ya. Iya, betul kan seperti itu. Nah, pada tahap awal itu kami memang tidak menerima itu atas kesepakatan dengan fakultas.
dalam waktu yang kami jalan tengahnya adalah kami membuat rencana strategis 5 tahunan. Kapan ini akan menjadi rumah sakit pendidikan? Suatu saat pasti akan menjadi rumah sakit pendidikan. Tapi Sebentar, kita saya sebagai mau tanya kelasnya apa sih, ya Mas? kelas Rumah C sakit kita. ini? C Kelas C. ya? Kita Nah, izin untuk jadi operasionalnya layanan kelas C. pendidikan kan minimal B toh? Betul, betul. Kelas C itu bisa, tapi bukan pendidikan Iya, utama, iya, bukan satelit. satelit, hanya satelit. Ya. Oke. Monggo lanjut dulu. Jadi open kita register ya? betul, kita tampung semua pendapat-pendapat itu tadi dalam bentuk renstra. Sebagai pemahaman semua stakeholder, ya kita tuangkan dalam bentuk renstra tadi, renstra 5 tahunan. Sehingga kami di jajaran manajemen direksi itu bisa berkonsentrasi berdasarkan renstra itu. Tidak ditanyakan lagi kapan nih rumah sakit UI jadi rumah sakit pendidikan begitu. Jadi sudah kami rapikan semuanya dalam bentuk renstra. Ada tahapnya. Jadi peta jalan dan juga betul. pedoman ya. Roadmap-nya kita komunikasikan ke semua stakeholder yang terkait dengan brand UII. Itu PR pertama kami sekali. Seperti itu. Kalau eksternalnya gimana, Mas? Kemudian Saya ingin tertarik yang eksternal dengan publiknya sendiri gimana? Cara ya, kami sering sekali mengadakan hearing audiensi, bahkan ke Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 itu kami juga hearing sampai ke sana untuk menjelaskan bahwa di tahap awal ini kita tidak bermain tentang konflik rumah sakit pendidikan, tapi kami menjelaskan tentang program-program unggulan dari rumah sakit UII. Ya, sebagai kami branding pertama itu adalah bersama rumah sakit UII membangun Bantul. Nah, jadi itu kami pertama itu semboyan kami di tahun pertama itu adalah itu menjelang grand opening. Kalau kalanya Anda angkat coba ya, membangun Bantul. Ya, sengaja membuat itu ya. Betul. Itu bersama owner kita membuat tema working spirit untuk tahun pertama itu. Agar kita tidak konflik di hal-hal tadi yang Mas Widodo, ibarat sebuah pasukan Anda adalah panglimanya, Anda adalah mastermind-nya. Lalu bagaimana Anda membangun trup untuk branding, untuk mengelola trust itu kan sejak awal? Apakah Anda memilih strategi PR, public relation, atau strategi marketing? Di awal saya banyak branding, jelas. Banyak branding. Ya, apalagi kita diberikan waktu antara starting menjelang dari soft opening ke grand opening itu kurang lebih 6 bulan. Di waktu itu kita banyakkan branding dan kita kan masih diberikan toleransi. Merugi nggak apa-apa istilahnya gitu kan, karena memang banyak branding. Masih berapa lama itu disuruh rugi? Boleh rugi itu berapa lama tuh? 2 tahun, ruginya itu boleh 2 tahun ya. 2 tahun tadi ya. Betul, 2 tahun. Jadi sekarang Mas ngomong-ngomong udah untung atau masih rugi, Mas? Alhamdulillah ini sudah untung 2 bulan ini. Oh iya, udah BEP dong. BEP-nya kalau BEP kan harus total itu ya, total investasi kan. Kalau BOP biaya operasional sudah. Oh sudah. Iya. Jadi sebetulnya kalau dari sisi operasional investasi belum dihitung, Anda sudah surplus lah ya. Iya betul, ini sudah surplus. Alhamdulillah. Luar biasa loh. 2 tahun dari sisi operasional sudah cukup. Nah saya ingin, jadi ada branding. Nah saya mau fokus di marketing sama PR-ing. Ketika membangun branding tadi sebagai rumah sakit yang bukan rumah sakit pendidikan, Anda lebih banyak menggunakan teknik public relation atau marketingnya? Kami public relation ya, public relation. Seperti apa yang dilakukan oleh kami membangun komunikasi, kemudian membentuk apa ini yang citra yang kita ingin bentuk, yang akan kita komunikasikan ke publik mengenai rumah sakit UII. Ya, kita tidak usah fokus kepada rumah sakit, isu rumah sakit pendidikannya, tapi kita fokus pada rumah sakit umumnya apa ini teman-teman. Ya, pada waktu itu kita brainstorming alot sekali, saya ingat sekali ya, alot sekali karena kita ini kan profesional yang berpengalaman, teman-teman saya itu rata-rata berpengalaman, ada yang dari Jakarta 12 tahun di perusahaan besar, ya marketing saya juga pengalaman waktu itu dan sebagainya. Mereka mempunyai banyak pendapat, banyak ide, branding tentang rumah sakit UI. Saya ingat sekali waktu itu. Sebagian besar saya biarkan. Jadi saya itu bekerja, sebagian besar saya biarkan kreativitas itu. Kemudian tapi saya berikan tenggang waktu kurang lebih sebulan. Kemudian kita akan evaluasi. Tapi di dalam proses mereka melakukan eksekusi itu, saya juga mengeksekusi ide saya.
Ya, jadi masing-masing diberikan saluran. Nanti kita komparasi ide mana yang paling baik di akhir bulan eksekusi. Contoh ya dalam hal kecil misalnya, kita ingin memanggil customer atau calon customer rumah sakit UI itu apa dengan panggilan apa? Itu kita panjang sekali uji cobanya itu. Ya. Saya pertahankan kakak sampai sekarang kakak. Kakak. Nah, kak. Di Bantul Anda memanggil kakak loh, bukan iya, Mas, bukan betul, Mbak. bukan Mas. Waktu itu banyak sekali ya pasukan, ada Kang Mas, Mbak Yu, Dimas Dia Ajeng. Kebetulan waktu itu kita mengajak kerjasama dengan tim Dimas Dia Ajeng Bantul yang rutin ya. Jadi waktu itu bagaimana kalau panggilannya Dimas Dia Ajeng gitu, Ajeng. Tapi ada teman-teman yang karena generasinya lebih banyak, kita generasi Y, milenial, mereka mengusulkan, termasuk saya, lihat generasi X juga, mengusulkan panggilan Kak, gitu ya, Kak, karena lebih universal. Panggilan-panggilan ini kita komparasikan, mana yang paling banyak mengalami komplain, atau bahasa lainnya apa ya, mengalami keluhan, mengalami keluhan dari customer. Ada contoh satu kasus misalnya seperti ini ya, ketika ada komunikasi tentang produk yang kita tawarkan via medsos, kemudian ada seseorang bertanya, kemudian PR saya menjawab, marketing saya menjawab, maaf Bapak, ini produknya seperti ini, dijelaskan ya. Kemudian ternyata yang bertanya tadi menjawab seperti ini, maaf Mbak, saya bukan Bapak, tapi saya Ibu. Jadi itu satu kasus. Kemudian ada kasus yang lainnya. Kasus lainnya dari teman saya yang lain, dia memanggil dengan kakak. Jadi pada waktu itu ada Parubaya, bapak-bapak Parubaya menanyakan tentang produk layanan kami. Kemudian ada PR kami yang jawab dengan panggil kakak tadi. Surprise, balasan dari Bapak Parubaya ini surprise. Kenapa tuh? Terima kasih kembali Kak. Iya, terima kasih kembali Kak. Terus muncul icon smiley-nya gitu, smiley-nya. Jadi responnya itu sangat berbeda gitu dengan panggilan yang kayaknya itu apa istilahnya selama ini tidak pernah terpikirkan di dunia perumahsakitan. Rumah sakit UI berani untuk mengimplementasikan itu, ternyata dampaknya luar biasa. Bahkan kita bangun. Loh, itu. Nanti saya contek boleh itu ya? Boleh. Dan kita memang jadi trending setter untuk itu di rumah sakit kita yang masih satu yayasan itu. Sudah mulai juga meniru dengan panggilan itu. Bahkan rumah sakit saya yang lama itu juga akhirnya mengadopsi panggilan kakak itu. Saya ya ketawa saja gitu. Ya. Keren-keren itu. Apa yang unik lagi dari cara membangun branding Anda di RSUI yang mungkin tidak ditemukan di rumah sakit lain? Yang unik lagi itu kita memang kesannya kita apa ya, anak muda ya sebagian besar ya itu ya. Ya, anak muda meskipun kita berada di pelosok Bantul, di katanya deso segala macam gitu ya, tetapi selama ini kita membrandingkan diri itu adalah rumah sakit yang berisikan anak muda yang milenial ya, masih milenial meskipun udah generasi Z. Jadi konten-konten kita, konten-konten marketing kita, branding kita itu banyak milenial. Ya ini bukan saya istilahnya. Saya di rumah sakit lama dengan rumah sakit sekarang itu memang bermetamorfosis, pasti berbeda branding saya. Di rumah sakit yang lama itu kenalannya mungkin di sana dokter yang alim, direktur segala macam gitu ya, karena rumah sakit haji ya. Kalau yang di sini saya panggilannya sudah beda itu, udah opa gitu, ada Korea-Koreanya gitu kan. Kenapa nggak kakak juga? Saya nggak tahu ya, mungkin ini karena mereka ada trennya drama Korea segala macam itu ya. Ada yang memfoto saya kemudian posting ini apa direktur opa-opa gitu kan, direktur opa-opa gitu. Ada yang seperti itu gitu dari customer. Jadi ini kan secara nggak sengaja kita menemukan, oh ada seperti itu, akhirnya ya sudahlah kita nuruti selera pasar kalau ada seperti itu. Kita branding dengan serius. Dibandingkan Mas Widodo, artinya saya melihat bahwa Anda punya kebebasan menentukan brand itu lebih mudah. Sebetulnya apa ini pengaruh karena Anda rumah sakit baru itu lebih mudah membangun brand dibandingkan rumah sakit lama yang sudah terbangun lama? Pertama iya seperti itu. Yang kedua, yang sudah disampaikan oleh manajer marketing saya, kita ini kan aslinya juga nunut branding besar juga ya tadi UI. Yang itu juga sebenarnya kumpulannya anak muda juga gitu ya, alumninya banyak
lulusan dari UI itu terkenal kalau kaum muda juga. Jadi di awal itu kita dihubungi bahkan oleh PR-nya UI, ya mereka merasa walaupun rumah sakit UI PR-nya ini UI tidak ada, maksud Anda? ya PR-nya UI itu kontak kita. Kami merasa sangat berkepentingan dengan rumah sakit UI karena logonya sama persis katanya, sama persis. Mereka yang mendatangi kita. Jadi Logonya persis. jadi ini saling kolaborasi. Jadi saya tidak bisa juga mengatakan apakah itu lebih mudah untuk sebuah rumah sakit di startup-nya, karena tadi faktanya kami di awal itu juga merasa kesulitan harus mendegradasi image atau unbranding untuk rumah sakit pendidikan. Jadi kan di sisi lain kita dipermudah karena ada branding besarnya UII sendiri. Oke. Mas Widodo, saya mau mendalami. Anda punya bahwa ada sih soal ada persepsi bahwa setiap orang rumah sakit itu adalah marketing atau PR gitu. Tapi Anda mungkin setuju dengan itu, saya yakinnya. Tapi pertanyaan saya, Anda punya squad berapa yang memang punya penugasan untuk PR dan marketing ini? Kalau total MPR IT saya, kalau sekarang mungkin sudah 12 orang ya. Saya terakhir kemarin rekrutmen sekitar 12 orang. Kalau yang untuk PR-nya, yang handle PR-nya sebenarnya 1 orang, khusus PR ya, yang dia ini Wah, PR. Jadi dari 12 itu hanya 1 PR-nya? Iya, yang humasnya ya, yang bahasa humas. Kalau ada penanggung jawab dia mau rilis segala macam ya 1 orang ini. Terkadang kalau manajer juga turun. Kalau marketingnya berapa? Kalau marketing kita itu ada supervisor marketing, ya 3 orang. 3 orang. Berarti yang lain ada 4 PR marketing, yang lain bidangnya? Itu kan ada MPR IT. IT itu ada 2 orang. Ya, informasi. IT ada 2 orang. Ya betul. Baru rekrut kemarin untuk ilustrator, sama desain grafis lagi ya. Ya. Oke. Nah, Mas Widodo, saya mesti nanya ini. Bahwa saya sejujurnya saya ngaku kemarin sama manajer marketing Anda, Mas Sefudin, saya itu saya asli Bantul, saya asli Bantul, tapi baru tahu kalau di Bantul itu ada rumah RSUI. Dan saya tahu karena ada peristiwa yang sangat menghebohkan tingkat nasional. RSUI punya terobosan yang waktu itu sebetulnya ada 2 rumah sakit lain, tapi entah kenapa RSUI sangat fenomenal, menduduki puncak trending gitu. Bagaimana RSUI membuka pendaftaran vaksin. Kemudian jadi isu besar. Itu menurut pandangan Anda sebagai CEO, sebagai Direktur Utama RSUI itu sebagai berkah atau sebagai musibah? Kami lebih melihat itu sebagai berkah, jelas itu. Karena itu kan sesuatu yang kami planning ya, sejak awal. Jadi Anda sengaja membuat kehebohan? Sebenarnya bukan maksudnya kehebohan ya. Jadi seperti yang Mas Anjari sebut itu, kita bahasanya nggak enak ini menunggangi ya. Menumpangi hal-hal yang bisa membawa kita dengan lebih mudah ke area publik ya. Ya, di PR ada istilahnya riding the wave sih. Iya, marketing juga begitu. Niat kita memang ada salah satunya seperti itu di awal, selain tadi pendataan untuk vaksinasi, jelas. Tetapi kemudian pemberitaannya cukup negatif loh, Mas, waktu itu. Jadi kami pahami itu. Anda kemudian rumah sakit dianggap sebagai komersialisasi, padahal niatnya cuma menjaga pendaftaran gitu. Betul. Saya ingin bukan soal terobosannya, itu udah sangat terobosan, tetapi bagaimana Anda menangani itu? Bisa diceritain? Saya sejak awal kan kita sudah komunikasi dengan owner ya, bahwa kami akan mempunyai perencanaan ini, step-stepnya sudah kami sebutkan. Mau berapa hari kira-kira, kemudian sudah ada beberapa perkiraan misalnya akan terjadi hal-hal seperti itu, meskipun memang ada yang di luar dugaan ya. Saya selama 3 hari itu saya menemani manajer marketing saya dari detik ke detik, menit ke menit kita mengikuti berita itu, berita ya. Ya, itu pun juga atas kawalan dari owner ya, jelas ya. Kami dibantu sekali dengan owner, dengan jaringannya UII juga. Jaringan UI ini kan tersebar ya di Indonesia, Jawa banyak ya, di Sumatera dan luar negeri. Nah, kami juga dapat masukan-masukan dari segenap jaringan UII tentang isu-isunya yang semakin negatif. Nah, dengan isu-isu seperti itu, kami memutuskan akhirnya, oh ini berarti saatnya kita menyetop. Jadi 3 hari kita cukupkan pada waktu itu.
karena sudah tidak sehat lagi, tidak sesuai lagi dengan maksud tujuan awal kita adalah memang untuk mendaftar, mencari apapun, memperkirakan jumlah pendaftar vaksin mandiri, dan untuk tadi untuk publikasi. Tapi kalau sudah mulai negatif, ya sudah, kita bersama owner memutuskan untuk ditutup pendaftaran vaksinnya. Seperti itu Pak, apanya? Kalau pendaftarannya berhenti, oke. Nah sekarang bagaimana Mas Widodo dan kru krisisnya itu menghandle media misalnya, menghandle stakeholder, misalnya dinas kesehatan kah, atau dari profesi, ada nggak? Ya, inilah untungnya saya bersama teman-teman asosiasi dan teman-teman dinas itu memang dari dulu itu baik sekali hubungannya ya, networking-nya baik, jadi mereka itu percaya ya sama kita itu seperti apa. Ya hanya beberapa teman saja yang menyindir gitu ya di asosiasi. Tapi saya jelaskan baik-baik masuk kita seperti ini, dan sampai selama 3 hari pun kita tidak dipanggil istilahnya sama otoritas segala macam ya. Dengan stakeholder atau misalnya pemerintah daerah setempat? Nggak ada. Ya? Bagaimana dengan Anda dengan menghadapi media? Karena saya tahu persis media sangat gatel, gatel lah istilahnya. Ya, terus terang saya kan nggak mau ya. Saya kan pertama kali dihubungi sama media. Saya nggak mau sejak pertama kali saya dihubungi oleh 2 media, kemudian terlalu banyak distorsi dari omongan saya. Setelah itu saya tidak mau. Saya buat jalur 1 pintu setelah itu. Dan setelah itu kita kendalikan. Kita kendalikan ombaknya. Siapa yang mengendalikan, Mas Widodo? Kenapa, Mas? 1 pintu itu akhirnya siapa yang mengendalikan? Yang mengendalikan bahkan sampai owner. Owner ya. Anda sempat menunjuk juru bicara nggak, atau Anda langsung turun sendiri? Enggak, saya nggak turun. Saya menunjuk 2 orang itu yang di MPR, manajer marketingnya termasuk. Oh, jadi Anda secara juru bicara menunjuk manajer MPR IT itu sebagai juru bicara rumah sakit? Iya, betul. Anda sempat menyelenggarakan kayak konferensi pers kah, pernyataan wawancara langsung, atau press release saja itu? Kami tidak ada press release. Oh, press release ada yang terakhir ya. Kami tidak ada press conference. Juga tidak ada, bahkan terakhir itu saya dihubungi banyak media untuk di TV itu saya batalkan. Ya sudah, karena itu sudah mulai negatif gitu kan, banyak isunya. Karena media punya framing tentu. Ya, betul. Apa yang membuat Anda tidak melayani media secara langsung? Apakah karena framing itu, atau Anda khawatir berdampak lebih buruk terhadap rumah sakit? Ya, framing jelas. Kami bersama owner membicarakan itu, jelas. Karena UII ini bukan hanya rumah sakit. Ya, tadi karena kita brandnya kita tuh besar ya. UI itu kan banyak sekali, dari pejabat-pejabat banyak sekali alumni UI. Ya. Itu ngubungi saya gitu. Rektor ngubungi saya. Jadi tekanan Anda lebih besar, bukan hanya media. Besar, tekanan saya besar. Dan ya, amannya kita karena ini memang planning kita sudah kita musyawarahkan bersama. Jadi bukan murni dari keputusan saya sendiri. Jadi kita sudah sounding sejak awal sampai level owner. Jadi faktor perencanaan juga menyelamatkan Anda ketika terjadi ini krisis. Iya, betul. Saya mau bicara dampak, Mas Widodo. Kalau dari hitung-hitungan Anda, dari evaluasi rumah sakit UII, dampak terhadap rumah sakit ini seperti apa? Sekarang ini, setelah Desember, ini kan Januari, udah 2 bulan lah, udah hampir 3 bulan. Berdampak seperti apa buat UI terhadap isu itu? Punya pengaruh? Kalau isu itu ya, kalau namanya netizen ya, netizen itu kan kalau kita bahasanya itu kan mereka suka buat bahasanya kadang sarkastik banget ada gitu ya. Kemudian lucu-lucuan ada gitu ya, lucu-lucuan itu ya. Misalnya kita dulu dibahasakan pre-order tuh, kemudian kan di medsos kita tuh komentar-komentarnya kalau kami itu lucu gitu komentarnya, bukan lebih banyak sarkastik ya, bukan, tapi lucu gitu ya. Ini kapan lagi ada diskon pre-order sekian-sekian gitu kan kalau kita launching medsos baru. Iya, diledekin gitu kan. Tapi justru dengan itu kita membuat desain yang konsisten. Bukan, kalau Mas Anjari melihat desain kita itu kita konsisten sejak kasus yang vaksinasi itu ada beberapa template kita buat konsisten. Jadi eye catching-nya itu bagi mereka ya Pak pasti melihat itu langsung terkoneksi dengan kasus yang lalu itu. Makanya mereka langsung berkomentar seperti itu. Nah, ini kami justru melihat ini sesuatu yang positif. Positif ya. Branding rumah sakit UI.
Iya. Secara saya ingat kalimat Cina gitu. Kata Cina kalau krisis itu Weiji. W-nya Iya. itu ancaman, J-nya itu peluang. Peluang, betul. Jadi Anda Hermawan melihat, Kartajaya itu. Saya oke, selalu melihat apapun sebagai peluang. luar Ya, biasa. ya. Saya ingin mendapat pandangan Anda di akhir-akhir ini. Ini sesi terakhir ya. Bagaimana pandangan seorang Dr. Widodo Wirawan soal public relation buat rumah sakit? Seberapa penting Anda bisa gambarkan? Sangat penting ya, sangat penting. Karena di antara semua departemen kami, manajer kami, yang sejak awal saya kawal adalah manajer marketing, MPR saya. Bahkan saya turut kemana-mana, harus ngajak saya kemana-mana. Ya, itu sejak awal Jadi saya mau saya katakan Anda ngawal. itu sebagai PR yang jadi direktur utama atau kemudian dokter yang jadi Betul. direktur utama? Iya, sebenarnya direktur itu adalah bagian dari PR kalau saya kalau saya boleh sebutkan seperti itu ya. Lebih tepatnya mungkin adalah ya PR itu harus mengkomunikasikan visi misinya direktur ya. Saya baca kemarin di National University kan seperti itu ya. Saya setuju dengan beliau. Manajer marketing Anda nggak terganggu dengan peran sangat besarnya perhatian Anda sama PR? Justru mereka senang sekali kan karena coba saja tanyakan, Mas Anjari bisa tanyakan dengan manajer saya ya. Mereka membandingkan dengan rumah sakit mereka yang sebelumnya ya, bagaimana mereka sulit mengkondisikan diri mereka untuk diajak bekerja sama terkait dengan PR segala macam. Sekarang mereka sangat-sangat mudah dan sangat-sangat difasilitasi dengan saya gitu untuk terlibat dengan full power ya untuk sehingga mereka benar-benar potensinya itu keluar semuanya. Kalau dalam industri rumah sakit sering disebutkan divisi yang cost center dan revenue center. Anda melihatnya PR dan marketing ini cost center atau revenue center? Kan ada dua ya. Di dalamnya kan ada marketing dan selling. Ya, sell kan. Jadi apa namanya? Ini pasti awal-awal itu kalau kita branding terus mesti bertabakan dengan departemen keuangan. Ini keluar uang banyak terus kapan jualannya gitu kan. Jadi yang kita buat memang harus seimbang. Harus seimbang ketika apapun peluang yang kita ambil mesti harus ada terminate-nya itu adalah selling ya. Harus ada seperti itu. Jadi harus ada pertanggungjawaban dari departemen saya yang satu ini dalam sisi itu, Pak. Tidak hanya cost center gitu. Iya, saya ingin tajam banget pertanyaan saya. Bagaimana Mas Widodo membedakan antara public relation dan marketing? Ya, kalau public relation, bagaimana kita menjaga branding rumah sakit ini, ya, supaya di masyarakat itu tetap on the track sesuai dengan keinginan kita. Ya. Tadi salah satunya tidak menjadi negatif yang membuat rumah sakit ini menurun revenue-nya. Ya. Contoh kasus adalah di mana di banyak rumah sakit itu kurang mempertimbangkan masalah handling komplain. Apalagi di era digital ini, di era medsos. Mas Anjari silakan simak. Mas Anjari silakan simak di banyak rumah sakit ya, yang pasti mereka tidak aware. Bahkan rumah sakit besar yang selama ini saya menjadi murid ya, belajar ke mereka, itu sebagian besar adalah kalau saya boleh katakan pencitraan. Karena yang kita inginkan adalah apa pendapat customer kita kepada rumah sakit kita. Nah, ini bisa kita simak misalnya di review. Review itu ada di Google Review ya. Silakan saja lihat di sana, itu adalah review jujur. Bagaimana pelayanan rumah sakit kita, bagaimana branding kita di sana. Oke. Saya pertanyaan main-main, tapi terakhir. Biasanya Anda memilih mana di antara dua pilihan ini dan Anda harus menjawab dengan cepat. Anda mau antara dokter atau direktur? Direktur. Udah nggak mau pengen jadi dokter lagi ya, Mas? Ya? Saya pengen jadi dokter lagi sebenarnya, tapi sepertinya sudah tidak dikasih kesempatan. Oke, satu lagi. Anda milih PR atau marketing? Saya pilih marketing. Kenapa marketing, Mas? Kenapa PR?
Ya, kalau marketing kan ujung-ujungnya saya bisa ada pertanggungjawaban tadi. Sebagai cost centernya sudah keluar, ya harus ada menghasilkan gitu. Kalau PR saja, ujung-ujungnya saya ditanyain gitu sama owner. Jangan kebanyakan apa katanya pencitraan. Ya, jadi pertanggungan Kayaknya jawab saja. mirip-mirip jawaban dengan manajernya. Kayaknya ini hasil rapat kayaknya. Ya, Saya manajer Anda, Mas Saifuddin, saya tanya marketing atau PR, dia milih marketing. iya Nah, iya ini iya. Kita memang sudah saatnya itu. Oke, Mas Widodo Wirawan, Direktur Utama Iya, Rumah Sakit UI Bantul, Yogyakarta. Terima kasih ya obrolannya. Saya udah sama-sama Mas janji Anjali. kalau pulang kampung pengen mampir ke RSUII gitu. Dekat Silakan, silakan, silakan. sekolah SMA saya sih itu. Iya, Moga-moga nanti diterima lah. Apalagi pas COVID sudah hilang gitu, jadi saya enak lah. iya. Bisa diajak makan-makan. Katanya di sana ada makanan lagi ini ya di sana sekarang. Bebek atau apa katanya gitu. Oh, bebek ya. Kalau tamu sih biasanya kita ajaknya ke ingkung ya biasanya. Ada Oh, ingkung oke. langganan gitu. Beda kalau ini sama manajernya beda. Kemarin bebek si manajer Mas Udin nawarin saya bebek kemarin. Ya sudah, ini ingkung Ya. ya apa. Masih Jangan sebangsa ingkung lah, bebek sama ayam sebangsa. asal jangan ingkung bebek gitu, saya belum ngomong seperti itu. Iya, Sekali lagi betul. matur nuwun Mas Sami-sami Widodo Mas Anjari ya. sudah sangat berbagi dengan saya, dengan sahabat PR, dengan CEO Iya. PR. Sehingga semoga dan pastinya akan banyak mendapat manfaat soal obrolan kita hari ini, terutama bagaimana sih menjadi direktur yang melek PR, melek marketing gitu. Matur nuwun. Sami-sami, Waktunya, sami-sami. mohon maaf atas segala kurangan. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya wes. Oke, sukses Mas Widodo. Matur nuwun sekali lagi. Oke, sami-sami. Semoga jumpa darat kita ya. Oke, sami-sami. Matur nuwun, ini boleh Udah saya lama nggak jumpa darat, terakhir di Iya. MMC kalau jumpa darat sebelum beliau meninggal itu yang direktur MMC. Iya betul. Oke, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.